Dah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa insyaallah ta'ala ya ikhwah, di pagi hari ini kita akan mengkhatamkan kajian kita dari kitab Al-Kawakib An-Nayrat. Sisa beberapa halaman lagi, fa insyaallah ta'ala kita khatamkan di pagi hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari Al-Imam Al-Ajurri yang beliau sebutkan. Kita ulangi keterangan beliau. Wa qala Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Al-Ajurri dalam kitab beliau Asy-Syari'ah, Kitab Asy-Syari'ah karya Al-Imam Al-Ajurri, alamatu man aradallahu bihi khairan suluka hadzat tariqa, atau suluku hadzat tariqa. Kata beliau, tanda orang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, suluku hadzat tariqa, adalah menempuh jalan ini. Jalan apa? Jalan di atas Al-Quran dan Sunnah, Kitabullahi Azza wa Jalla, yaitu jalan di atas Al-Quran, wa sunanu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, jalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunanu ashabihi radhiyallahu anhum, serta jalan di atas sunnah-sunnah para sahabat, wa man tabi'ahum bi ihsanin rahmatullahi ta'ala alaihim, dan juga jalannya orang-orang yang mengikuti para sahabat, yaitu dari kalangan para tabi'in wa atba'ut tabi'in, wa ma kana alaihi a'immatul muslimin fi kulli baladin ila akhir ma kana minal ulama, dan juga menempuh jalan yang dulu para a'immatul muslimin, para imam-imam kaum muslimin berada di atasnya pada setiap negeri, sampai kepada masa yang juga para ulama lain berada di atasnya. Misal Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, wa Malik ibn Anas, wa Syafi'i, wa Ahmad ibn Hanbal, wal Qasim ibn Sallam. Seperti masanya Al-Imam Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Malik ibn Anas, Asy-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, wal Qasim ibn Sallam, wa man kana ala mithli tariqihim, dan juga jalannya orang-orang yang seperti jalan mereka. Di zaman sekarang banyak sekali, tadi malam kita sebutkan, seperti Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Shalih Al-Fauzan, Rabi Al-Madkhali, Muhammad Aman Al-Jami, Hafidh Al-Hakami, Ahmad ibn Yahya An-Najmi, Abdul Muhsin Al-Abbad, Wasiullah Abbas, Muqbil Al-Wadi'i, dan para ulama yang lainnya banyak sekali ya ikhwan. Wa mujanabatu kulli madhhabin la yazhabu ilaihi haula al-ulama, dan juga tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya, pada seseorang, dia akan menjauhi segala mazhab yang tidak ada para ulama padanya, yang tidak ada para ulama bermazhab dengannya, seperti mazhabul Asy'ariyah, mazhabul Maturidiyah, mazhabul Rafidhah wal Khawarij, dan yang lainnya. Kemudian kita baca, wa su'ila al-Imam Ishaq ibn Rahawai rahimahullahu ta'ala anil maqsudi bis sawadil a'zam alladhi ja'al amru biluzumihi. Al-Imam Ishaq ibn Rahawai, beliau pernah ditanya tentang as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam
yang datang perintah untuk menetapi Sawadul A'zam. Faqal, kata Ishaq bin Rahawai, Muhammad ibnu Aslam wa ashabuhu wa man tabi'ahu, yaitu Muhammad ibnu Aslam dan para murid-muridnya serta orang-orang yang mengikutinya. Anjuran untuk mengikut As-Sawadul A'zam itu ma'ruf asarnya. Summa 'allala li hadza biqaulihi, kemudian beliau memberikan penjelasan tentang hal ini. Lau sa'altal juhal manis sawadil a'zam, kalau seandainya engkau bertanya kepada orang-orang yang bodoh, siapa Sawadul A'zam? Qalu, pasti orang-orang bodoh tersebut akan mengatakan jama'atun nas, sekelompok umat manusia, wala ya'lamuna annal jama'ah alimun mutamassikun bi atharin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqihi, faman kana ma'ahu wa tabi'ahu fahuwal jama'ah wa man khalafahu fihi tarakal jama'ah. Kata Ishaq bin Rahawai rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kalau engkau bertanya kepada orang yang bodoh, orang yang juhal, siapa As-Sawadul A'zam, tentu mereka orang-orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu tadi akan mengatakan jama'atun nas, itu orang yang banyak, sekelompok orang, mayoritas kaum muslimin. Namun mereka tidak tahu bahwasannya yang dimaksud dengan al-jamaah adalah alimun mutamassik bi atharin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqihi. Orang-orang tidak tahu, orang-orang bodoh tidak tahu maksud dari al-jamaah adalah orang alim yang berpegang teguh dengan asar dan metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersama alim tersebut serta mengikuti alim tadi, fahuwa ma'al jamaah, maka dia dianggap al-jamaah. Wa man khalafahu fihi tarakal jamaah, siapa yang menyelisih alim tadi, maka dia dianggap meninggalkan jamaah. Jamaah itu ayolah ikhwah, bukan yang menjadi tolak ukur adalah banyaknya, tapi jamaah yang menjadi tolak ukur adalah al-haq. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, al-jamaah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah selama mencocoki kebenaran meskipun engkau sendirian. Sehingga bukan patokan adalah banyak, jumlah atau mayoritas, tapi al-haq itu adalah patokan kebenaran. Kalau seandainya di suatu negeri tersebut mayoritas kaum muslimin berada di atas al-haq, maka itu alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat keliru sebagian orang yang mengatakan bahwasanya al-jamaah tersebut adalah mayoritas kaum muslimin, Sawadul A'zam. Kalau kita katakan mayoritas kaum muslimin adalah al-jamaah, maka konsekuensi dari hal tersebut bahwasannya patokannya, tolak ukurnya adalah al-kasrah. Kalau kita katakan tolak ukurnya adalah al-kasrah, maka kebatilan yang lebih mendominasi dibandingkan al-haq. Namun yang dimaksudkan dengan Sawadul A'zam, alaikum bis sawadil a'zam, hendaknya kalian senantiasa berada bersama Sawadul A'zam, ay ma'al ulama al-mutamassikin bis sunnah as-sabitin ala sunnah, yaitu bersama para ulama yang istiqomah, yang komitmen tegar di atas sunnah. Sehingga barang siapa yang menyelisih al-haq, menyelisihi sunnah, menyelisih ulama yang komitmen tegar di atas sunnah, berarti dia telah menyelisih al-jamaah, dia telah meninggalkan al-jamaah. Jelas? Ayo ikhwah ya tullabul ilm. Sehingga makna al-jamaah adalah seseorang yang komitmen, mutamassik bis sunnah, ya, alimun bis sunnah, tsabit ala sunnah, itu makna al-jamaah. Jelas? Makanya dicontohkan di sini oleh Ishaq bin Rahawai adalah Muhammad ibnu Aslam wa ashabuhu wa man tabi'ahu.
Dicontohkan langsung ulama tertentu yang ada pada masa beliau. Seorang alim yang berkomitmen dengan sunnah, yang tegar di atas sunnah, itu adalah al-jamaah. Kita lanjutkan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala aqiba kalamil Imam Ibn Rahawai. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala memberikan komentar setelah membawakan kalam Ishaq bin Rahawai. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, sadaqa wallah, benar beliau, sungguh demi Allah, apa yang dikatakan oleh Ishaq bin Rahawai adalah benar. Fa innal asra idza kana fihi 'arifun bis sunnah da'in ilaiha fa huwal hajjah. Apabila pada suatu masa, suatu zaman, di masa tersebut, di zaman tersebut terdapat orang yang 'arifun bis sunnah, orang yang mengerti tentang sunnah, orang yang mengilmui sunnah, orang yang istiqamah dengan sunnah, da'in ilaiha, dan juga mendakwakan, mengajak kepada sunnah tersebut, mengajak kepada Al-Quran, mengajak kepada fahmi salaf, fahuwal hujjah, maka orang tersebut dikatakan hujjah. Wahwal ijma', dan itu adalah ijma'. Wahwa sawadul a'zam, dan dia itu adalah sawadul a'zam. Wahwa sabilul mu'minin allati man faraqaha wattaba'a siwaha wallahu Allahu ma tawalla wa aslahu jahannama wa sa'at masira. Sawadul a'zam adalah jalannya kaum mukminin, yang mana barang siapa yang memisahkan diri dari jalannya kaum mukminin serta dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, maka Allah akan biarkan dia berpaling kepada apa yang dia inginkan untuk berpaling. Nanti Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Wasa'at masira, neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah azza wa jalla, barang siapa yang menentang rasul, ya, setelah nampak jelas baginya petunjuk, lalu dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, apa kata Allah azza wa jalla? Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kepada apa yang dia inginkan untuk berpaling. Nanti di akhirat kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, yang mana neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Lihat di sini, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan dengan tegas, apabila di suatu negeri, di suatu wilayah didapati orang yang arifun bis sunnah, orang yang ngerti tentang sunnah, mendakwakan sunnah tersebut, fahuwal hujjah, orang tersebut dikatakan hujjah. Fahuwal jamaah, dia adalah al-jamaah. Dan alhamdulillah, pada setiap generasi didapati mujaddid hadil ummah, didapati orang-orang yang pembaharu umat ini tadi. Ada Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab muncul pada masanya, mendakwakan kepada tauhid, mendakwakan kepada sunnah. Muncul juga mujaddid di negeri Yaman pada masa-masa kemarin, seperti Al-Imam Al-Alma'i Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, fahuwa hujjah, fahuwa imam. Para ulama yang menyatakan imam, bukan kita. Bahkan sebagian para ulama yang ada di Saudiyah menyebutkan Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i imamun. Pujian para ulama kepada Al-Imam Al-Wadi'i Muqbil Ibnu Hadi rahimahullah rahmatan wasi'ah luar biasa. Kenapa? Dikarenakan Syekh Muqbil telah berhasil mendakwakan sunnah fi biladil yamaniyah, di tengah-tengah sarangnya Rafidah, di tengah-tengah sarangnya Syiah, di kampungnya Syiah. Beliau mendakwakan sunnah yang tidak dimampui oleh ulama-ulama sebelumnya. Pada masa-masa sebelumnya Ibnul Wazir dicekal, Asy-Syaukani terkadang dicekal, An-San'ani demikian juga begitu. Serangan, penolakan dari masyarakat terhadap ulama-ulama sebelum Syekh Muqbil itu luar biasa.
sampai mereka terkadang lari. Bahkan Muhammad Ibnul Wazir, beliau lari ke bukit untuk menyelamatkan dari cekalan-cekalan masyarakat. Nah, ini datang seorang alim, muncul. Beliau berdakwah sekitar tahun 1979 di Dammaj, kampung yang di situ banyak orang-orang Syiah. Beliau berdakwah di Sa'dah, beliau berdakwah di San'a, di Zamar. Alhamdulillah, intasyarat da'watu ahli sunnah fil Yaman dalam kurun waktu lebih kurang 20 tahun. Sekarang thimar hasanah min hasanati Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i nampak sekali zahirah di Yaman. Tidak didapati di satu mantiqah, satu kampung, melainkan didapati di situ talib da'i min tullabi Syekh Muqbil atau min tullabi Syekh Muqbil. Apa yang beliau serukan? Da'in ila sunnah. Beliau mengajak kepada sunnah. Itu pujian, ya ikhwan. Apa yang Anda sampaikan tentang Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i itu pujian dari Syekh Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi. Ketika wafatnya Syekh Muqbil, Syekh Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi ziarah ke Dammaj. Beliau menyampaikan muhadharah, menyampaikan ceramah, pujian terhadap Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Bagaimana dakwah beliau tersebar. Demikian juga para ulama yang lain. Di zaman sekarang ada para ulama yang juga mujaddid, da'in ila sunnah, yaitu syekh dari Syekh Muqbil. Siapa? Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Faqad ahyas sunnah. Beliau telah menghidupkan sunnah. Banyak sekali sunnah yang dihidupkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Demikian juga Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali, seorang alimun kabir, syekhun kabir, kabirun fis sin wa kabirun fil ilm. Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Sehingga sangat jelas ya ikhwan, apa yang disebutkan oleh Imam Ishaq bin Rahawayh rahimahullah ta'ala, bahwasannya as-sawadul a'zam yang dimaksud adalah ulama'us sunnah, bukan ulama'ul bid'ah, ulama'ul ahwa. Kita lanjutkan. Faqad kanu ya'rifuna ar-rajula annahu 'alal haqq muqiman ma kana 'alal athar. Dulu sungguh mereka para ulama sunnah mengenali seseorang, bahwasanya seseorang tersebut berada di atas al-haq apabila seseorang tersebut muqiman ma kana 'alal athar, senantiasa berada di atas athar. Apabila seseorang berada senantiasa di atas athar, maka orang tersebut dikenal sebagai orang yang berada di atas al-haq. Apa makna athar? Itu di atas sunnah, di atas athar salaf, di atas jejaknya para ulama salaf. Waqad arsyada ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'un man ba'dahum ila ahdil ilmi an ahlil adl wal istiqamah. Sungguh para sahabat Nabi SAW, demikian juga para tabi'un, telah memberikan bimbingan kepada orang-orang yang setelah mereka untuk mengambil ilmu dari ahlul adl wal istiqamah. Itu yang dibimbingkan sahabat, yang dibimbingkan para tabi'in, yang dibimbingkan oleh ulama sunnah, agar kita ini para penuntut ilmu mengambil ilmu an ahlil adl wal istiqamah. Kalau antum ingin belajar, ingin ngambil ilmu, ambil dari orang-orang yang adil, orang-orang yang penuh dengan keistiqomahan. Jangan dari ikhwanul muslimin, dari sufiyah, apalagi orang-orang yang punya pemikiran takfiri khawarij. Jangan. Masih banyak du'atus sunnah, masih banyak ulama sunnah. Ini ndak, kadang sebagian orang terhadap du'at salafiyin, du'atus sunnah, dia musuhi, dia hajar, dia boykot, dia tahdzir. Namun terhadap du'at al-dhalalah, orang-orang yang jelas-jelas tidak dikenal pembelaan terhadap sunnah, tidak ada dakwah tauhid yang dia dakwakan, cuman dikarenakan dia ahli qiraah, dikarenakan dia ahli dalam bidang nahwu, dipuji, disanjung dengan pujian-pujian yang luar biasa tingginya. Ya, ini tadi kebalik ya. Orang-orang yang seperti ini menunjukkan dalam hatinya tidak terdapat yuhibbul haq wa yuhibb ahli sunnah. Wa hadzaru tahdziran balighan
min akhdhi an ahlil jawr waz zaygh, serta mereka para salaf, para sahabat, para tabi'in memberikan peringatan dengan peringatan yang sangat luar biasa dari mengambil ilmu kepada ahlul jawr waz zaygh. Mereka memberikan peringatan, kewaspadaan, jangan ngambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang penuh dengan kebid'ahan. Itu tidak boleh. Banyak sekali keterangan-keterangan mereka para ulama dalam hal ini tadi. Antum baca buku-buku mereka penuh dengan tahdzir, penuh dengan peringatan dari mengambil ilmu kepada ahlul ahwa'i wal bid'ah. Wa min ahli zaygh, dan termasuk ahlul zaygh, orang yang menyimpang, ahlul bid'ah, yaitu ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Fa innahum zaghu 'anid din wan harafu anhu bitilkal bid'ah. Dikarenakan mereka ahlul bid'ah telah menyimpang dari agama. Menyimpang. Ada inhiraf pada mereka dengan kebid'ahan yang ada tadi. Fala yajuzu akhdhul ilmi anhum, sehingga tidak boleh mengambil ilmu dari mereka. Di annal ilma dinun, dikarenakan ilmu ini adalah agamanya kita. Ilmu yang antum pelajari adalah agamanya antum. Khud al-ilma 'anil ladzina istaqamu, ambil ilmu itu dari orang-orang yang istaqamu, wala 'anil ladzina malu, jangan ambil dari orang-orang yang menyimpang, ambil dari orang istiqamah. Baca kutub ulama sunnah, ulama yang sabitin di atas sunnah. Innama yudrasu lil amali bihi, sesungguhnya ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Fa'idha akhadahu wa talaqqahu an mubtadi'in, apabila ilmu tersebut dia ambil, dia talaki, dia serap dari ahlul bid'ah, fal mubtadi'u la yu'assilu wa yuqa'id wa yuqarrir minal masail illa ma yatadayyanu bihi minal bid'ah. Yang namanya ahlul bid'ah mubtadi', dia tidak memberikan taksil, tidak memberikan qawaid, tidak memberikan takrir dari masalah-masalah yang ada tadi, melainkan sesuatu yang dia yakinin berupa kebid'ahan tadi. Ya apa tidak? Antum mau ngambil ilmu dari ahlul bid'ah, maka dia tidak akan memberikan taksiliyah, pembekalan, tidak akan memberikan pengkaidaan atau perkara-perkara yang menjadi penopang suatu agama, tidak akan diberikan, tidak akan disampaikan kepada antum, melainkan yang mencocoki kebid'ahan dia. Difahami? Itulah ahlul bid'ah. Dia akan menyampaikan kepada orang sesuatu yang mencocoki hawa nafsunya, mencocoki bid'ahnya dia. Walaupun yang disampaikan oleh dia tadi ilmu bahasa Arab, walaupun ilmu fikih, walaupun ilmu tajwid, terkadang yang dia selipkan sesuatu yang sesuai dengan bid'ahnya dia. Fayahsulu hina idzin min at-ta'thir fi talamizatihi ilman wa amalan, sehingga ketika itu muncullah dampak pada murid-muridnya berupa ilmu dan pengamalan. Nah, itu yang akan terjadi ketika seseorang mengambil ilmu dari ahlul ahwa'i wal bid'ah, maka yang muncul apa? Yang muncul ketika itu ada pengaruh nanti pada diri antum, pengaruh pada ilmunya antum, pengaruh pada amalan antum. Yang dulunya antum mengatakan itu tidak ada dalil, nanti antum akan mengatakan itu bagus juga. Fayansha'una 'alal bid'ah, sehingga murid-muridnya ini tadi akan tumbuh di atas kebid'ahan. Iya apa tidak? Orang itu polos ya ikhwan. Kalau awalnya ditarbiyah oleh ahli sunnah, jadinya apa? Ahli sunnah. Jadi sunni, salafi, mustaqim ala sunnah, sabat ala sunnah. Tapi kalau awalnya ditarbiyah oleh ahlul ahwa'i wal bid'ah, jadinya apa? Jadinya ahlul ahwa'i wal bid'ah juga. Yudafi anil bid'ah.
wa yuhadzir min ahli sunnah. Ini yang terjadi, bukan? Ini yang terjadi. Makanya seseorang tadi butuh dari awal kali dia belajar kepada ahlus sunnah. Ana tidak menyarankan, tidak menganjurkan antum kuliah di universitas yang di sana pengajar-pengajarnya ahlul ahwa'i wal bid'ah. Tapi tidak ada ustadz tempat kuliah lain. Banyak, itu banyak di luar negeri. Di Indonesia juga ada tempat-tempat sunnah. Kalau tidak ada di Palembang ini, ustadz ana butuh gelar S1 atau mau berangkat gelar S1 berangkat ke Yaman. Ada di Jami'ah. Besar biayanya, besar mana di Palembang sama di Yaman? Yaman itu cuma $200 per tahun. Berapa $200? $100 itu $1.500.000 per tahun, 3 juta per tahun. Antum kuliah dengan masyayikh sunni salafi. Makan gratis, tidur gratis. Murah apa tidak? Murah. Cuman antum karena pelajarannya dulu matematikanya banyak merah, makanya itu otaknya miring. Ya benar? Selalu ngomong belajar mahal mana Indonesia sama luar negeri? Dibandingkan antum belajar dengan ahlul ahwa wal bid'ah. Ya benar? Muter. Ya, masih banyak antum belajar di tempat ulama sunnah. Sekali lagi ana ingatkan, dalam belajar itu ya ikhwan, tidak ada istilah mahal. Ya. Tidak ada istilah mahal. Antum tidak mampu, ya, antum cari tempat lain. Ya. Sekolah murah mahal itu semua karena kondisi. Kemudian kata beliau, fayansha'una 'alal bid'ah. Orang kalau sudah belajar dengan ahlul bid'ah, maka akan tumbuh di atas kebid'ahan. Wa yas'ab 'alaihimur ruju' ba'da dzalika anha. Dan susah bagi dia untuk rujuk setelah belajar dengan ahlul bid'ah dari kebid'ahan tadi. Susah. Kalau bid'ah tadi sudah bercokol, susah antum rujuk, susah lepas. Ya. Li'annaha sarat dinan yudanu bihi. Kenapa? Karena bid'ah tersebut sudah menjadi keyakinan agama yang dia yakini. Falhadharu ayyuhas salafi min hadzal mazlaqi al-khatir. Maka waspada ayyuhas salafi dari tempat yang menggelincirkan lagi bahaya ini tadi. Walladhi nabbahana wa rasyadana ilal hadari minhu salafun al-awail radhiyallahu anhum, yaitu sesuatu yang telah diperingatkan, ya, yang telah dibimbingkan oleh para salaf kita generasi pertama untuk waspada dari kebid'ahan. Itu sudah diperingatkan dari kalangan salaf untuk kita waspada dari kebid'ahan, waspada dari sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Faya talibal ilmi kun salafiyan alal jadah wahdhar al-mubtadi'ata ayyaftinuka. Disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, ya, dalam Hilya Talibil Ilmi, beliau mengatakan faya talibal ilmi, wahai penuntut ilmu, kun salafiyan alal jadah, jadilah engkau seorang salafi alal jadah yang komitmen lurus. Wahdhar al mubtadi'ah, waspadalah engkau dari suatu kebid'ahan. Ayyaftinuka, waspada engkau dari ahlul bid'ah, jangan sampai dia memunculkan fitnah pada dirimu, jangan sampai dia memfitnah engkau, membuat engkau terfitnah. Waspadai. Lihat nasihat Syekh Bakar Abu Zaid, wahdhar al-mubtadi'ata ayyaftinuka, waspada dari ahlul bid'ah yang bisa memunculkan keraguan, yang menyebabkan engkau terfitnah. Fa innahum yuwadzifuna lil iqtinas wal mukhatala subulan. Kenapa? Dikarenakan ahlul bid'ah mereka yuwadzifun, akan senantiasa, ya, bertindak melakukan pengintaian, al-iqtinas, ya, pengintaian atau pemburuan. Itu tugasnya ahlul bid'ah.
Mereka senantiasa berupaya untuk berburu. Wal mukhatalah, dan juga melakukan apa? Penipuan. Sebagai bentuk apa? Jalan untuk menipu umat, menipu orang-orang yang baru, pemula dari kalangan penuntut ilmu. Itu tugasnya, kerjaannya apa? Ahlul bid'ah. Tugas dan kerjaan ahlul bid'ah, mereka adalah untuk berburu dan juga mengintai, menipu para penuntut ilmu. Itu metode pertama, jalan mereka untuk mencari penuntut ilmu tadi. Dilakukan apa? Dilakukan dalam bentuk pengintaian, ya, pemburuan, pasang target, pasang jerat. Nah itu tadi, itu yang dilakukan apa? Oleh ahlul bid'ah, lil iqtinas, untuk pasang jerat, berburu. Makanya dulu ada sekolah ya di Palembang ini. Jadi ada beberapa ikhwan yang ngajar di sekolah tadi. Luar biasa itu sekolah. Ya, SD, IT atau TK. Diiklankan itu sekolah di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan manhajus salaf. Ana sempat ditanya, Ustadz, ini sekolah? Ya nanti dilihat saja. Satu bedilakal ayyam ma kunta jahilan wa yatika bil akhbari man lam tuzawwidi. Ya, sekolah berbasis Al-Quran dan Sunnah. Itu bahasanya. Ya, yang ngajar itu beberapa ikhwan. Ya, para talibul ilmi. Tapi yang punya sekolah itu bukan orang yang sunni, ya, bukan salafi. Ya. Berjalan waktu, tidak seneng, ya, dengan ini orang-orang dipecati semua, diganti orang-orang yang cocok dengan dia, ya, bubarin semua, yang ikhwan-ikhwan ini tadi. Makanya, tidak gampang ya ikhwan mengatakan Al-Qur'ani was sunnah, tidak gampang. Ya, semuanya itu butuh komitmen, istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah. Tidak cukup dengan baju dan penampilan. Ingat ya, sesuatu yang tidak berada di atas Al-Quran dan Sunnah lambat laun akan punah. Antum sekolah, kalau bukan sekolah yang tegak di atas Al-Quran dan Sunnah, walaupun baju awalnya di atas Al-Quran dan Sunnah, lambat laun akan punah. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah itu akan tetap tegak sampai hari kiamat. Jadi bukan baju, bukan label. Butuh belajar, butuh komitmen. Kok bisa Ustaz? Bisa. Kenapa? Karena manusia itu, yang mengendalikan suatu lembaga itu manusia. Dan manusia itu ada semangat, ada butur. Ada terkadang terfitnah. Itu yang kita pahami baik-baik. Betapa banyak dulu kita kenal itu adalah suatu lembaga sekolah yang dulu diampu oleh orang-orang yang dikenal dengan dakwah salafiyah, tapi berjalan waktu ketika ganti generasi, punah generasi pertama, berubah menjadi sekolah yang tidak lagi berbasis alal manhajus salaf. Jadi manhajus salaf itu bukan suatu baju pakaian. Difahami baik-baik, ya. Jangan antum kira ketika antum Rio Wandi, ya, buat sekolah di atas Al-Quran dan Sunnah, sekolah apa misalkan, ini sekolah salafi. Sekarang salafi, sunni itu ada pada antum, bukan ada pada sekolah. Semakin akrab antum kata sunnah, maka sekolah tersebut semakin dekat dengan sunnah. Dari mana mengetahui sekolah tersebut di atas sunnah ataukah tidak? Minimal dari kurikulum yang ada. Kurikulum SD tidak bisa diketahui di atas sunnah. TK tidak ada. Nanti antum melihat kurikulumnya apa? Kutub yang diajarkan. Kutubus salaf atau tidak? Kalau kutub yang diajarkan masih kutub-kutubnya buku-buku umum, itu baru sekolah biasa. Ya. Cukup katakan sekolah Islam. Sekolah manhajus salaf berat untuk mengatakan sekolah manhajus salaf. Makanya fa'ana ansahul ikhwah, jangan yatasahal, jangan bermudah-mudahan menisbatkan sekolah ini sekolah TK,
TK sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah manhajus salaf. Lah antum guru-gurunya sudah sesuai dengan manhajus salaf belum? Ya benar. Cukup katakan ini TK Islami. Ini TK apa? Jangan menarik ikhwan. Nanti lihat disebutkan Syekh Bakar Abu Zaid, ya, dalam bentuk penipuan. Apa bentuk penipuan? Wa yafta'iluna ta'bidaha bil kalamil ma'sul. Ahlul bid'ah kadang mereka melakukan pengaspalan, ya, terhadap kebid'ahan tersebut bil kalamil ma'sul, dengan ucapan yang manis. Ya benar, ucapan yang manis. Wa huwa asalun maqlub, dalam keadaan sebenarnya itu adalah madu yang dibalik. Maksudnya apa? Madu palsu. Nampaknya madu, nampaknya manis, tapi racun sebenarnya. Wa hutulud dam'a, wa husnil bazzah, wal ighra' bil khayalat, wal iddihash bil karamat, wal ahsil aid, wa hutulud dam'a, wa husnul bazzah, wal ighra'u bil khayalat, wal iddihash bil karamat, wal ahsul aidi, wa taqbilul aktaf, wa ma wara'a dzalika illa wahmul bid'ah wa wahjul fitnah. Hutulud dam'ah, dam'ah itu tetesan air mata, hutul itu, ya, derai air mata. Ucapan yang bagus, Masya Allah. Kadang ahlul bid'ah itu nyampaikan ucapan yang manis, indah, enak sekali didengar, empuk bahasanya, sejuk. Wa hutulud dam'ah, dibarengi juga terkadang berderai air mata. Wa husnul bazzah, bagusnya penampilan, kadang Masya Allah, rapi, bersurban, kayak seorang alim. Wal ighra' bil khayalat, terkadang memberikan tipuan dengan khayalat, dengan hayalan-hayalan, ya. Wal iddihash bil karamat, terkadang juga memberikan, ya, tarikan-tarikan, ya, tipuan-tipuan dengan karomat, sentuhan-sentuhan tangan luar biasa baiknya, menyentuh. Wa taqbilul aktaf, ya, ciuman di pundak. Maksudnya apa? Kalau ketemu luar biasa ngerangkul, ya, nyium tangan. Kalau ketemu bukan kita yang cium tangannya, dia cium tangan kita. Masya Allah, baik sekali ini tadi, akrab, seakan-akan seorang yang soleh. Namun kata beliau Syekh Bakar Abu Zaid, tidaklah yang ada di belakang itu melainkan adalah wahmul bid'ah, melainkan suatu kebid'ahan dan api fitnah, kobaran fitnah, yagrisuha fi fuadik, yang dia tanamkan di dalam hatimu, wa ya'tamiluka fi syirakihi, dan dia berusaha untuk mengendalikan engkau untuk ikut masuk pada jerat bid'ahnya tadi. Fa wallahi, sungguh demi Allah, kata Syekh Bakar Abu Zaid, la yasluh al-a'ma liqiyadatil umyan wa irsyadihim. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, sungguh demi Allah, tidak boleh bagi orang yang buta untuk menuntun orang yang buta dan membimbing orang yang buta, tidak boleh. Ammal akhdhu an ulama'is sunnah fal al asala wala tasal. Adapun mengambil dari ulama sunnah, maka jilatlah madu tersebut, tidak perlu antum bertanya lagi. Kenapa? Karena mengambil ilmu dari ulama sunnah itulah madu yang hakiki. Tidak perlu antum pertanyakan kualitasnya, itu madu asli 100%. Ilmu an-nadij, ilmu yang mateng, yang rosih, yang berasal dari ulama sunnah. Jelas? Zaman sekarang ahlul bid'ah itu Masya Allah munculnya banyak sekali. Penampilannya kadang sorban, kalau ketemu luar biasa, kayak seakan-akan orang yang kalau lihatnya adem sekali. Nah ini juga ya ikhwan, karena penampilan ahlul bid'ah itu tadi yang Anda bilang tadi, ya,
yang Anda sampaikan semalam. Kadang alul bid'ah ketika dia ceramah itu penampilannya luar biasa, nampak sosok orang yang berilmu. Orang lihatnya Masya Allah, ini wali. Ya dah Abu Zain, pakai surban, rapi. Ini ustadz dai sunnah, katanya mendakwakan sunnah, mendakwakan tauhid, ngajak kepada Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Penampilan dia ceramah, celana cingkrang, ya, pakai baju koko, pendek tangan, ceramah. Ada apa enggak? Sering antum jumpai di daerah sana? Hah? Ya. Sampai-sampai nggak ada beda antara ikhwan yang baru ngaji sama ustadz itu tadi. Haram nggak ustadz? Nggak haram seperti itu. Ya, nggak haram. Tapi apa nggak antum lihat? Orang kadang liatin orang itu bukan ahlus sunnah, bukan salafi. Masya Allah, kalau ceramahnya ada ya benar. Pakai peci luar biasa. Pakai gamis jubah. Lo kita kaos lengan pendek, pakai celana cingkrang, mubah, haram. Tapi kalau bisa antum lihat di tengah-tengah masyarakat tadi, ketika antum berdakwah, bagaimana pakaian seorang dai, seorang alim yang ada di wilayah tadi. Ya benar. Antum kalau mencermati, mengamati para dai, para duat di masjid-masjid umum, kalau mau ceramah kayak mana? Hah? Ya Rio, kita di Palembang ini, hah? Ada yang datang besarung, berjubah di Palembang ya rata-rata ya. Kalaupun sehari-harinya tuh ya, sehari-harinya pakai baju biasa, tapi kalau ceramah luar biasa, ya enggak? Kita kurang perhatian dengan pakaian. Ditambah juga antum sama juga. Orang kalau ada pengajian luar biasa, baju putih. Masya Allah ya, orang-orang awam, orang-orang umum itu kalau pengajiannya luar biasa ya Bu Zain. Majelis itu seger melihatnya, rapi, bersih. Ini pengajian yang katanya ahlus sunnah salafi, kumel, kudel, ya enggak? Baju tadi ngerotot, tahu nggak ngerotot, nggak ada setrika. Tapi pas kondangan luar biasa, licin, semut pun nyampak kalau lewat di situ. Ya enggak? Nah ini kurang memperhatikan. Sehingga apa? Orang awam pun tertipu dengan mereka. Alamak ke situ pengajian, lihat ustadznya berwibawa, syekhnya. Kalau sana, antum lihat aja sana itu. Pakai celana cingkrang, ustadznya pakai kaos oblong, ngisi ceramah. Yang duduk akhirnya apa? Yang duduk ya orang-orang kayak gitu. Gimana mau tarbiyah umat? Ya. Sebagian kiai-kiai itu di Indonesia ini ada yang pakai jas. Ya benar. Kalau ceramah. Ya enggak Mas Rofi? Gimana kalau di Madura? Pakai jas ya? Pakai jas. Rapi set. Kita lihat kiai-kiai NU. Mungkin kita pakai sepan lepis, pakai baju kaos, ya enggak? Berpeci tidak? Ada apa tidak? Hah? Nggak usah antum ngomong, enggak kati? Ada apa enggak? Baju kaos, sepan lepis, juga enggak pakai peci, ceramah, ada enggak kira-kira Mas Rafi? Aduh ya ikhwan. Boleh apa enggak? Boleh, enggak ada masalah sih sebenarnya. Ya. Akhirnya apa? Ya yang jamaah yang ikut pula. Penampilan seperti itu. Tidak masalah ya ikhwan. Antum punya aktivitas hobi apapun hobinya antum. Ya. Pakaian itu mubah. Tapi ketika di majelis ilmu, pakailah pakaian yang di majelis ilmu. Sebagaimana antum kondangan. Palembang rata-rata kalau kondangan pakai apa? Batik ya gak dia? Rata-rata pakai batik. Ustadz yang biasa begamis ketika kondangan itu pakai batik. Ya gak Didi? Menyesuaikan kondisi.
Lah ini ceramah pakai baju kaos oblong, sepan lepis, bepeci dah. Masa majelis ilmu seperti ini? Berat kasih? Nggak masalah, hobi itu perkara mubah, nggak masalah, boleh ya ikhwan. Tapi alangkah baiknya ketika mau nyampaikan majelis ilmu, keluarkan gamis putih, ya enggak? Pecinya luar biasa rapi, nampak sosok, masya Allah. Di luar seakan-akan bos, di dalam masjid nampak seorang alim, luar biasa. Boleh enggak? Boleh. Kemudian ana mau menghatamkan buku ini ikhwan ya. Wa fil athar alladzi nahnu fi sadadi bayanihi, dan pada asar yang kita berada pada penjelasannya, yang pada penjelasan ini asar apa? Asar Abdullah bin Mas'ud yang man kana minkum mustannan falyastanna biman mat. Kata beliau, tanbihun muhimmun jiddan. Pada asar Abdullah bin Mas'ud tersebut ada peringatan yang sangat penting. Wa huwa anna 'ala salafi sahibis sunnah ayalzamal kitab wa sunnah. Bahwasanya wajib bagi seorang salafi sahibus sunnah untuk berpegang teguh komitmen dengan Al-Quran dan sunnah. Hasba fahmin wa taqriris salaf kama taqaddam bayanuhu, sesuai dengan pemahaman dan takrirnya para salaf. Wa yalzam al-ulama ar-rasikhin al-muqtafin li athari man sabaq, serta kewajiban seorang sunni salafi untuk komitmen berpegang mengikuti ulama yang kokoh, yang mencontoh, yang mengikuti jejak ulama salaf sebelumnya. Itu juga ya ikhwan, kita harus komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah. Iltizam ala kitab wa sunnah, juga iltizam ala gharazil ulama ar-rasikhin, untuk senantiasa mengikuti jejak para ulama, yang mana ulama-ulama ini tadi ngikuti jejak ulama yang sebelumnya. Wa anna alaihi ma'a hadza adamul ghulu fihim. Namun ingat, dalam keadaan seperti ini kita juga punya kewajiban untuk tidak boleh ghulu terhadap ulama-ulama yang kita ikuti. Kita ngikuti Al-Quran dan Sunnah di atas bimbingan para ulama, dan kita tidak diperbolehkan ghulu ekstrim terhadap para ulama. Wa akhassu al-mu'asirin minhum al-ahya minhum li'anna al-hayy la tu'man 'alaihi fitnah. Dan aku khususkan secara khusus para ulama yang ada di zaman sekarang, mu'asirin. Di antara mereka ada yang masih hidup. Ya. Kenapa? Dikarenakan orang-orang yang hidup itu tidak akan selamat juga dari fitnah. Tadi kita sebutkan ulama-ulama yang masih hidup di zaman sekarang banyak sekali. Kita ikuti mereka. Kenapa? Karena mereka adalah ulama-ulama yang rasikhin, yang sudah muktafin di athari man sabaq, mengikuti jejak-jejak ulama sebelumnya. Namun ingat, kita tidak boleh ghulu terhadap mereka. Jangan ghulu terhadap Syekh Rabi' Al-Madkhali, jangan ghulu terhadap Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, jangan ghulu terhadap Syekh Shalih Al-Fauzan, jangan ghulu terhadap masyayikh yang lain. Fakam ra'ayna min ashkhas urifu bis sunnah wad da'wa ilaiha muddatan minaz zaman baida annahum lamma asafat bihimul fitan wastashrafu laha wa khalatul mubtadi'ah wattakhadhuhum bitanatan wa hawwanu min bid'ahim fa asbahu wa ghadaw ma'ulan li hadmi da'wati salafiyah. Masya Allah. Kata Syekh Khalid Ibn Qasim Ar-Radadi, beliau mengatakan fakam ra'ayna min ashkhas, betapa banyaknya kita lihat ada person-person, ada oknum-oknum urifu bis sunnah. Ashkhas itu bisa antum artikan person atau oknum, ya. Betapa banyaknya kita lihat ada oknum-oknum yang dikenal dengan sunnah wa da'wa ilaiha, dikenal mendakwakan kepada sunnah. Ini Syekh Khalid Ibn Qasim Ar-Radadi menceritakan pengalaman beliau. Beliau melihat ada orang-orang yang dikenal dengan sunnah, dikenal mendakwakan sunnah muddatan minaz zaman, dalam waktu yang cukup lama. Namun kata beliau, annahum lamma asafat bihimul fitan, tatkala dia dihempaskan oleh fitnah,
wastashrafu laha, dan tatkala dia berupaya untuk ngintip-ngintip fitnah tersebut, ingin nyingok-nyingok fitnah tadi, wa khalatul mubtadi'ah, dan tatkala mereka bercampur berbaur bersama ahlul bid'ah, wattakhadhuhum bitanatan, serta ahlul bid'ah ini tadi dijadikan teman oleh dia, bahkan dijadikan sahabat, dijadikan teman musyawarah, dijadikan teman bahas, wa hawanu min bid'ahim, serta menganggap sepele kebid'ahan mereka, fa asbahu wa ghadaw ma'ulan li ahadimid da'wati salafiyah, sehingga mereka pun berubah 180 derajat. Mereka berubah menjadi orang yang ma'ulan, menjadi rujukan di dalam menghancurkan dakwah salafiyah. Siapa yang cerita seperti ini? Syekh Khalid Ibn Qasim Ar-Radadi. Beliau menceritakan ada orang yang sudah dikenal dulu membela sunnah, mendakwakan sunnah, istiqomah di atas sunnah, namun tatkala bercampur dengan ahlul bid'ah, tatkala duduk-duduk bersama ahlul bid'ah, justru sebaliknya. Apa yang terjadi? Mereka justru menjadi referensi di dalam menghancurkan dakwah salafiyah. Ada apa tidak? Ada, ikhwan. Ya, banyak. Anak tidak bahas di Saudi karena anak tidak kenal di Saudi banyak para ulama. Untuk di Yaman banyak sekali. Min tullabi Syekh Muqbil yang dulu dikenal membela sunnah, di atas sunnah, namun sekarang malah justru memusuhi dakwah ahli sunnah, seperti Abdul Majid Ar-Raimi, Aqil Al-Maqtari, Abul Hasan Al-Ma'ribi, ya, dan yang lainnya. Demikian juga yang ada di Mesir, seperti Muhammad Hassan yang dulu dikenal dengan sunnah, juga sebaliknya, ya. Banyak para ulama yang lain, bahkan sebagian tulab Syekh Muqbil juga ada di Mesir yang juga dikenal dengan sunnah, tapi inharafu, bahkan memusuhi ulama us-sunnah, ya. Wal fat fi adudiha min dakhiliha, kata Syekh Khalid Ibn Qasim Ar-Radadi, wal fat fi adudiha min dakhiliha, justru apa yang terjadi adalah upaya perusakan, ya, di bagian pada lengan sunnah tersebut, di bagian dalam yang mereka lakukan. Maksudnya apa? Merusak, merobek, menggerogoti sunnah tersebut dari bagian dalam. Min dzabbi ahlil bid'ah, dalam bentuk pembelaan terhadap ahlul bid'ah, wa nusratin lahum, membela ahlul bid'ah, wa taqid al-qawaid wa ta'silat al-fasidah, serta membuat kaidah-kaidah dan taksil-taksil yang rusak. Faja'u bil bawaqi' wal fawaqi', sehingga mereka mendatangkan sekian banyak musibah, kaidah-kaidah batil, ya. Faghtarra bihim khalqun min muridihim wa atba'ihim, sehingga tertipulah dengan mereka dari sekelompok orang, sekelompok thalabatul ilm, dari kalangan murid-muridnya dan para pengikutnya. Wala raiba anna hadzal amra lam ya'ti min faragh, ya. Dan tidak diragukan lagi, perkara ini tidak datang dari sesuatu yang kosong. Innama huwa natijun fil asli an khalalin fit ta'sil wat tarbiyah. Namun ini, ya, itu muncul pada asalnya dari kekurangan dalam bab taksil dan tarbiyah. Nusyir ilaiha ala wajil ijmal, kita tunjukkan dalam secara global sebagai berikut. Ya, ini ikhwan yang disebutkan beliau, mungkin at-taksil akan kita sebutkan besok, ya ikhwan, ya.
nampaknya tidak memungkinkan juga ya. Naktabi bihadzal qadar, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya.